Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Kristoforus Luki Nikasius yang biasa kita sapa dengan Romo Luki. Halo Romo, apa kabarnya Romo? Kabar baik, sungguh luar biasa, puji Tuhan. Begitu juga semoga harapannya dengan seluruh sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Semoga kabar Anda dimanapun berada senantiasa dalam jamahan kasih Tuhan untuk baik adanya dan merasakan syukur atas karya-karya baik Allah yang boleh kita rasakan setiap hari. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Luki. Mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama mau datang menghadap Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu yang boleh kami alami setiap hari. Terima kasih Bapa, karena Engkau senantiasa memberikan kepada kami nafas kehidupan, mempercayakan kepada kami untuk senantiasa mengalami dan menjalani hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Engkau menuntun kami Tuhan, domba-domba-Mu, untuk senantiasa Kau arahkan menuju ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Semoga warta sukacita-Mu yang hari ini kami renungkan memampukan kami semua untuk semakin mencintai-Mu, hingga akhirnya hidup kami senantiasa bertumbuh di dalam iman, berakar dalam semangat persaudaraan, dan kami pun senantiasa mau membuka tangan kami untuk berbela rasa bagi mereka yang menderita. Maka Tuhan, bersama dengan peringatan Santo Vincentius Apaulo yang kami akan renungkan, akan kami dengar warta kabar sukacita-Mu hari ini. Semoga kami pun Kau mampukan untuk menjadi rasul-rasul cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Gereja Katolik hari ini memperingati peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo Imam. Nah Romo, pada kesempatan kali ini kiranya Romo berkenan untuk men-sharingkan apa yang dapat kita teladani dari semangat Santo Vincentius Apaulo ini Romo. Terima kasih Ibu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, siapa dia Santo Vincentius Apaulo? Dia adalah seorang pengaku iman. Ia adalah rasul cinta kasih Tuhan yang hidupnya ia senantiasa arahkan, tujukan bagi orang-orang papa dan menghibur mereka yang sakit. Santo Vincentius Apaulo adalah pendiri kongregasi misi dan kongregasi putri-putri cinta kasih. Ia dilahirkan di Prancis tanggal 24 April 1581. Ayah dan ibunya dikenal sebagai seorang petani yang miskin dengan 6 orang anak. Meskipun demikian, kehidupan keluarga mereka senantiasa dilandasi dengan iman akan Tuhan. Ibu dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, Vincentius Apaulo dikenal sebagai seorang yang cerdas,
Namun sayang, ia tidak bisa bersekolah karena ketidakmampuan orang tuanya membiayai sekolah. Syukur ada seorang yang dermawan bersedia menyekolahkan dia. Dan pada umur 15 tahun, Santo Vincentius Apaulo mengikuti panggilan nuraninya untuk menjadi imam. Ia masuk seminari. Orang tuanya bingung dengan cita-citanya itu. Tetapi akhirnya mereka pun meluluskan permintaannya. Mula-mula Vincent belajar di sebuah kolese Fransiskan di kota Dax. Lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Toulouse. Karena kecerdasannya, ia dapat menyelesaikan sekolahnya dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1600, ketika berusia 20 tahun, ia ditabiskan menjadi imam, sambil melanjutkan studi hingga meraih gelar sarjana teologi di Universitas Toulouse pada tahun 1604. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Oase Rohani Katolik, apa yang bisa kita teladani dari seorang Santo Vincentius Apaulo? Vincent mengalami banyak penderitaan karena perlakuan kasar orang-orang. Namun dengan sabar dan rendah hati ia menanggung semuanya itu. Akhirnya ia berhasil mematahkan keras hati banyak orang. Vincent berhasil meloloskan diri dari cengkraman tuannya dan lari ke Roma. Di Roma ia belajar lagi teologi selama 2 tahun sebelum kembali ke Prancis. Di Prancis ia bekerja di paroki di pinggir kota Paris. Ia menjadi seorang imam yang disukai umat. Ia menjadi seorang pengajar yang baik, pengajar yang ulung. Ia tidak hanya mengajar, namun keteladanan hidupnya juga bimbingan rohani kepada orang-orang banyak. Itulah yang menjadi mutiara Santo Vincentius Apaulo. Kebajikan-kebajikan iman Kristen selalu ia dorong kepada semua orang, agar supaya banyak orang yang menerima sakramen, terutama komuni kudus, juga berada di dalam hidup Kristen yang taat dan setia. Santo Vincentius Apaulo banyak mempertobatkan orang. Kesalehan hidupnya dan caranya melayani umat banyak mematahkan kedegilan hati dan membuka hati banyak umat beriman. Ia juga mendirikan tarekat Putri Cinta Kasih. Ia berhasil menarik 20 orang perempuan yang dengan sukarela mengunjungi orang-orang sakit dan para fakir miskin di seluruh wilayah di parokinya. Prestasi Santo Vincentius Apaulo dalam mendirikan tarekat misioner dan tarekat Putri Cinta Kasih ini kemudian dikenal luas dengan nama Kongregasi Imam untuk Karya Misi atau Kongregasi Misi. Imam-imam dalam kongregasi ini lazim juga disebutnya imam-imam Lasaris. Demikian juga dengan tarekat Kongregasi Suster-Suster yang ia dirikan, dikenal dengan Kongregasi Suster-Suster Putri Cinta Kasih. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Santo Vincentius Apaulo pernah mengatakan demikian. Cintailah Tuhan dengan kedua tanganmu sampai kecapaian dan dengar butir-butir peluh yang mengucur dari wajahmu. Inilah yang menjadi semangat hidup Santo Vincentius Apaulo yang meninggal dunia di Paris pada tanggal 27 September 1660. Oleh Paus Clemens ke-12, ia digelari kudus pada tahun 1737 dan oleh Paus Leo ke-13 ia diangkat menjadi pelindung semua karya
dan perkumpulan cinta kasih. Ya, baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya mengenai Santo Vincentius Paulo ini ya Romo. Nah, semangat dari Santo Vincentius Paulo ini juga dalam pelayanannya dia sangat menekankan pada pelayanan orang miskin ya Romo ya. Betul sekali Ibu. Bagaimana kalau kita ingat dulu ada kisah yang mengatakan seorang diakon namanya Diakon Laurentius. Kekayaan gereja itu adalah orang miskin. Kenapa kekayaan gereja itu adalah orang miskin dan gereja sampai dengan hari ini senantiasa memperhatikan juga berkarya bagi mereka yang terpinggirkan, yang miskin, yang lemah, yang disisihkan. Itulah yang ada di dalam sabda bahagia. Kita diajak untuk senantiasa mau menjadi berkat bagi mereka. Dan firman Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Maka semangat hidup untuk senantiasa setia mengabdikan diri berkarya bagi mereka yang miskin, saya kira menjadi ungkapan iman gereja. Ungkapan nyata cinta gereja bagi mereka. Dan bahkan tidak heran sekali lagi kalau saya kutip dan saya ulangi apa yang dikatakan oleh Santo Laurentius. Kalau harta kekayaan gereja adalah orang miskin. Dan yang menarik juga demikian dikutip oleh Santo Dominikus. Santo Dominikus pernah mengatakan demikian. Jangan pernah sekali-kali dan mengingatkan para imam, jangan pernah sekali-kali untuk meninggalkan semangat hidup rendah hati dan mau menjadi orang yang miskin. Karena dengan semangat hidup miskin di hadapan Allah, artinya apa? Kita mau menggantungkan seluruh hidup kita hanya kepada Allah. Maka tidak heran saya kira ibu dan sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, bagaimana orang miskin dapat menjadi empu kerajaan Allah? Karena hidupnya seutuhnya ingin digantungkan, ingin senantiasa menggapai dan memegang tangan Allah. Ya, dalam kemiskinan Santo Vincentius ini tetap setia ya Romo, hidup dalam kesetiaan dan tetap setia melayani Tuhan begitu Ya, Romo. Ibu. Nah Romo bisa berbagi cerita, mungkin Romo sering juga mendapatkan komplain dari umat, misalnya dalam keterbatasan hidupnya dia akhirnya menghujat Tuhan gitu Romo, dan tidak bersyukur. Bagaimana Romo? Iya, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, sahabat oase rohani Katolik yang baik. Ketika hidup kita tidak tahu kata cukup, senantiasa bagi kita sukar sekali untuk mau bersyukur kepada Tuhan. Acap kali seperti yang ibu katakan, banyak orang meninggalkan gereja. Banyak orang marah sama Tuhan karena merasa banyak ditimpa derita, musibah, banyak salib yang harus dipikul. Padahal jelas, sejak semula dikatakan ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, kita diajak untuk mau menyangkal diri, memikul salib dan ikut Dia. Tapi kan nggak enak Romo pikul Betul. salib itu. Salib itu berat. Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, semoga melalui kisah ini kita diingatkan kalau orang yang bertekun dan setia dengan salib yang mau ia pikul, Tuhan akan membalikan pengalaman salib itu menjadi pengalaman kebangkitan. Ibu, belum lama kita sungguh bersyukur karena kita boleh melangsungkan acara Asian Games yang ke-18 berhasil dengan baik, sukses. Bahkan Jumat pertama bulan September ini di Gereja Katedral ada misa syukur bersama dengan Bapak Uskup, dengan para atlet-atlet. Ada yang saya bisa refleksikan dari kisah Asian Games kemarin itu. Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, sahabat oase rohani Katolik yang baik,
Mungkin masih ingat, kita semua ingat ada atlet dari cabang olahraga pencak silat. Seorang putri bernama Wewe Wita. Siapa dia? Dikatakan dia adalah anak dari keturunan Tionghoa. Mamanya itu keturunan Tionghoa, papanya itu adalah warga negara asing, orang asli Singapura. Yang menarik adalah ketika Wewe Wita masih kecil, ia hidup mapan, ia hidup berkecukupan, sampai suatu kali keluarganya menghadapi musibah. Ayahnya harus mengalami kebangkrutan di dalam usaha. Akhirnya Wewe Wita dan keluarga harus hidup dalam kesederhanaan. Ayah dan ibunya harus beralih-alih profesi. Mulai dari berdagang bakso makanan, mulai dari berdagang kelontong, dan lain-lain sebagainya hanya untuk mempertahankan hidup mereka. Yang menarik demikian kalau saya renungkan. Walaupun olahraga tidak mengenal dari mana asal kita, olahraga itu justru menyatukan kita. Iya, saya tahu dan mengamini itu. Tetapi kalau kita dengar kata pencak silat, olahraga ini merupakan olahraga yang khas. Yang khas bagi kalangan orang-orang Betawi, orang-orang Jakarta, orang-orang pribumi pada khususnya. Namun ada seorang yang namanya Wewe Wita justru membalikan itu semua. Justru ingin mencairkan, tidak, kalau olahraga itu adalah lintas batas. Dan bahkan ia memenangkan Asian Games sebagai atlet pencak silat. Yang saya renungkan adalah demikian, saya kira. Tuhan akan membalikan dari pengalaman salib orang yang setia bertekun dengan salibnya, dengan deritanya. Tuhan akan membalikan pengalaman itu menjadi pengalaman kebangkitan, pengalaman sukacita. Maka saya ingin mengajak kita semua, saudara-saudariku dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, untuk senantiasa mau setia bertekun. Terkadang berat, terkadang beban itu sungguh menguras energi kita. Namun semoga dengan kita menyadari campur tangan Tuhan di dalam hidup ini, kalau Tuhan turut serta pasti akan meringankan beban kita. Kalau Tuhan pasti akan membalik kisah hidup kita. Semoga apapun yang kita alami hari ini, mungkin beban kita yang lagi berat, salib kita yang terlampau banyak, derita kita yang terlalu pahit, saudara-saudari, yakinlah Allah tidak akan pernah berlambat. Dan Allah tidak akan juga lebih cepat. Karena Allah akan menolong kita di waktu yang tepat. Yakinlah, karena bagi kita yang percaya tiada yang mustahil. Allah akan mengubah pengalaman derita dan salib kita menjadi pengalaman keselamatan. Amin. Ya, sangat luar biasa ya Romo sharing tadi mengenai Wewe Wita itu. Nah Romo, sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan pertama hari ini ya Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan pertama hari ini. Bacaan diambil dari kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2 sampai 11. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara.
Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tiada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, "Lihat, ini baru"? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhanku, kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 9 ayat 7 sampai 9. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu?
Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Luki, kiranya kabar sukacita apa atau inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan pertama hari ini, Romo? Ibu bapak saudara-saudariku sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dari bacaan pertama yang kita dengar hari ini sungguh sangat indah ibu. Berkisah tentang segalanya akan menjadi sia-sia, hampa dan tanpa makna kalau kita hanya mengandalkan diri kita seorang diri. Justru makna hidup kita dapat kita temui ketika kita berjalan dan melangkah bersama dengan Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah hari ini dikatakan demikian. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Seluruh kerja kita, karya kita, peluh dan keringat kita menjadi sia-sia kalau tidak kita maknai bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya tentu, hidup kita yang gak sia-sia, makna hidup kita itu apa sehingga menjadikan tidak sia-sia? Saudari-saudaraku, mari kita renungkan dan kita pertanyakan masing-masing apa yang menjadi makna hidup kita. Suatu kali, ibu, saya pernah datang ke orang-orang yang udah sakit terminal. Ada seorang bapak yang sakit sudah terminal, di ICU, sudah pakai alat bantu pernafasan, napasnya sudah 1-2, susah. Selang banyak, disuntik kiri kanan, infus macam-macam. Saya memberikan sakramen minyak suci, minyak pengurapan kepada bapak itu. Lalu setelah saya berdoa, saya ajak ia bernyanyi. Keluarga mereka saya ajak bernyanyi. Karena bapak ini sudah tidak sadar. Saya bernyanyi, kalau hidup ini adalah kesempatan ya. Mungkin kita semua tahu. Lagunya lebih kurang demikian. Hidup ini adalah kesempatan. Ya ibu tahu ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Di akhir lagu ini ketika saya bernyanyi, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ketika nyanyi lagu itu saya begitu meresapi dan saya memejamkan mata. Ketika saya membuka mata, ketika lagu itu sudah selesai, ini bapak yang sakit terminal yang baru menerima sakramen pengurapan orang sakit, dia mencucurkan air mata ibu. Yang membuat saya akhirnya merinding. Saudari-saudaraku, mungkin tangisan bapak ini adalah tangisan bahagia, tangisan syukur, tangisan haru, karena hidupnya sudah dimaknai dengan menjadi berkat. Maka kalau saya ditanya apa yang menjadi makna hidup saya, tidak lain dan tidak bukan hidup ini ingin saya maknai dengan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyalurkan berkat, menjadi pembawa kabar sukacita, bukan pembawa kabar duka cita. Caranya sederhana sekali yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan, menjadi berkat, menjadi pembawa kabar sukacita dengan memberikan selalu senyum tulus kepada mereka yang kita jumpai. Saudari-saudaraku, satu lengkung yang ada di bibir kita, lengkung senyum yang indah dan tulus, kadang banyak meluruskan berbagai macam peristiwa hidup yang bengkok. Ketika kita senyum, yang bengkok itu bisa kita luruskan. Semoga
kita pun senantiasa mengawal, memulai hidup ini dengan memberikan satu lengkung senyum yang tulus, satu lengkung di bibir kita yang akan meluruskan banyak peristiwa-peristiwa hidup, yang akan meringankan hidup kita. Karena apa? Karena dengan orang tersenyum berarti orang senantiasa mau mensyukuri hidup ini. Maka saudari-saudaraku, jangan lagi menjadi sia-sia, jangan lagi mengalami dan menjalani hidup dengan keluhan dan ratapan. Yakin dan percayalah, ketika kita setia, ketika kita memaknai hidup kita bersama Tuhan, hidup kita memiliki arti. Arti hidup kita adalah untuk menjadi berkat, menjadi pembawa sukacita bagi yang lain. Ya, baik Romo, itu tadi sharing mengenai seorang bapak yang telah dalam keadaan kondisi yang sakit tanpa daya, tak berdaya ya Romo, tapi dia mungkin sudah bisa bersyukur bahwa ia telah melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan dan dia tidak menyesal ya Romo. Sungguh ya. Ibu. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Luki. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Kristoforus Luki Nikasius yang biasa kita sapa dengan Romo Luki, dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Nah, Romo Luki, sebelum kita melanjutkan di sesi yang kedua ini, kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Ya, Ibu Bapak Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo, seorang murid Tuhan yang memaknai hidupnya dengan mau memberikan diri bagi orang-orang yang sederhana, yang kecil, lemah, miskin, dan menderita. Dan di dalam bacaan pertama, dikatakan demikian dalam kitab Pengkhotbah, segalanya adalah sia-sia. Seluruh jerih payah kita menjadi sia-sia. Kalau apa? Kalau segalanya itu tidak kita maknai bersama Tuhan. Kalau kita tidak hidup bersama dengan Allah, tidak hidup dan tinggal di jalan Allah, kita akan senantiasa menghadapi dan mengalami kesia-siaan. Maka saudari-saudaraku, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari supaya kita punya arti, nggak sia-sia hidup ini. Kita maknai hidup ini dengan menjadi berkat, menjadi pembawa kabar sukacita bagi yang lain. Dengan cara sederhana, awalilah hidup kita dengan memberikan satu lengkung tulus di bibir kita, yaitu sebuah senyuman tulus sebagai ungkapan syukur atas karya baik Tuhan yang boleh kita alami di dalam hidup ini. Baik, terima kasih Romo Luki. Nah Romo, sekarang Romo bisa memberikan inspirasi dari bacaan Injil hari ini Romo. Iya. Ibu, bacaan Injil hari ini sangat singkat. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita dapat melihat dan memperhatikan bagaimana sosok Raja Herodes. Kita kenal dan kita tahu apa yang ia buat. Karena arogansinya, karena kesombongannya, ia mengambil istri saudaranya.
Herodes Filipus. Lalu dengan sombong dan arogannya ketika ia berulang tahun, ketika putri Herodias menari, Herodes menjanjikan, "Nak, apa saja yang kau minta silakan kau minta. Bahkan kalau engkau mau minta separuh dari kerajaan ini aku akan berikan." Lantas anak ini tanya ke mamanya, ke Herodias, apa yang hendaknya ia minta. Maka ia meminta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Saudari-saudaraku, Herodes sudah jatuh kata. Tidak mungkin ia menarik kembali apa yang ia katakan, apalagi dengan arogansi dan kesombongannya sebagai pemimpin. Maka akhirnya ia pun meminta algojonya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Namun saya ingin mengajak kita semua untuk bermenung. Ada 3 hal di dalam hidup ini, ibu bapak, saudara-saudari, dan sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, yang kalau sudah dihempaskan tidak dapat diubah. Yang pertama adalah ketika kita menembakkan peluru dari sebuah pistol, peluru yang terhempas tidak mungkin ditarik kembali. Yang kedua adalah anak panah yang sudah terhempas, terlepas dari busur, tidak mungkin ditarik kembali. Yang ketiga adalah kata-kata yang sudah kita ucapkan, tidak mungkin bisa kita tarik kembali. Maka saya ingin mengajak kita semua, yang pertama, untuk menjaga kata-kata kita, supaya kata-kata kita boleh menjadi berkat bagi yang lain. Dari kisah Herodes yang salah jatuh kata, kesalahan dia yang pertama, karena tidak ada filter kata-katanya, dengan enteng dan mudahnya berkata-kata demikian. Akhirnya ia harus menyesali. Ia merasa cemas. Hidupnya dihantui oleh rasa bersalah karena telah membunuh seorang besar, seorang yang benar, Santo Yohanes Pemandi. Maka saudara-saudariku, ada kaitannya dengan bacaan pertama ibu. Untuk bisa memaknai hidup ini, supaya hidup kita menjadi berarti, tadi saya katakan kita harus menjadi pembawa kabar sukacita. Menjadi pembawa kabar sukacita, caranya adalah dengan senantiasa kata-kata kita, apa yang kita ucapkan itu senantiasa haruslah menjadi berkat bagi yang lain. Ya. Ketika kita salah jatuh kata, itu yang akan membuat kita cemas, dihantui rasa bersalah, dan hidup ini menjadi gak enak. Maka lebih baik kita senantiasa berkata-kata yang baik, kata-kata kita menjadi doa, kata-kata kita menjadi berkat bagi keluarga dan bagi sesama kita. Ibu, ada yang menarik demikian. Kadang-kadang kita itu kan demennya adalah ngomongin orang. Ya. Gosip ya Romo. Gosip, betul. Digosok makin sip. Ketika kita senantiasa tidak menjaga kata-kata itu, tidak memfilter, kadang-kadang kita tambahkan. Kita menjadi pembunuh karakter orang. Ya, orang kita jelek-jelekin. Orang lain, wah, yang paling enak kita omongin itu biasanya adalah pastor-pastor kita pokoknya. Ya. Wah, ini ya Romo Luki ini sekarang badannya tambah subur. Ya, saya selalu bilang orang sabar badannya subur, jadi nggak heran. Dan saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketimbang kita menghabis-habiskan waktu dengan tidak menjadi berkat, kata-kata kita tidak menjadi doa, kata-kata kita tidak menjadi kebaikan bagi yang lain, lebih baik kita memaknai hidup kita supaya nggak sia-sia dengan menjaga kata-kata kita untuk berkata-kata yang baik, ya,
benedictio, benedictus itu artinya berkata-kata baik. Kata-katanya bene, menjadi berkat, menjadi baik. Semoga hidup kita yang pertama yang ingin saya ajarkan belajar dari kisah Santo Yohanes Pembaptis yang akhirnya menghadapi ajal di tangan algojo Herodes. Kita diajak untuk menjaga perkataan kita supaya kata-kata kita boleh menjadi doa, boleh menjadi berkat bagi yang lain. Nah, Romo, selain yang tadi Romo sampaikan memaknai hidup kita itu salah satunya dengan menjaga kata-kata kita ya Romo ya. Nah, kabar sukacita apa lagi yang dapat kita dapat nih Romo? Iya, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, Herodes gagal paham. Karena hidupnya telah menjadi sia-sia, dia tidak mampu memaknai hidupnya, maka ia gagal paham. Ia ketakutan dan ia tidak bisa mengenali siapa Mesias itu, siapa Yesus itu. Maka banyak orang mengira Yohanes Pembaptis telah bangkit dari antara orang mati. Ada juga yang mengatakan Elia telah muncul kembali, atau seorang nabi-nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Herodes penuh dengan ketakutan dan gagal paham. Tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan karena dia tidak memaknai hidupnya. Hidupnya menjadi sia-sia. Saudari-saudaraku, mari kita lihat siapa Tuhan bagi kita. Orang banyak mengatakan kalau Yesus itu seperti Elia. Kita masih ingat tentu kisah tentang Nabi Elia. Ketika Nabi Elia berjumpa dengan seorang janda di Sarfat, Nabi Elia lapar dan minta diambilkan makanan, dibuatkan roti. Dan betul, janda itu walaupun dari kekurangannya ketika dia mau senantiasa membantu, mengulurkan tangan, memberi makan Nabi Elia, betul, tepung itu tidak pernah habis, bisa terus-menerus dibuat roti. Kisah Elia yang tersohor kita juga tahu. Ketika Nabi Elia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Ya. Di zaman Raja Ahab, Elia bertanya, baik, siapa Tuhan siapa yang akan membakar dan menerima persembahan kita? Nabi Baal yang banyak itu mereka berdoa seharian, berseru-seru kepada dewa-dewa mereka. Tapi kurban persembahan mereka tidak disentuh oleh para dewa-dewa itu. Sedangkan Nabi Elia, dulu ketika sekolah minggu senantiasa diceritakan itu dan saya senantiasa terkenang. Ketika ia berdoa, maka dari angin, dari langit, jatuhlah api dan membakar kurban persembahan Elia. Demikianlah betapa besarnya Allah kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Mari, Tuhan kita itu jauh lebih besar. Yesus itu jauh lebih besar daripada Elia. Siapa dia bagi kita? Mungkin patut kita pertanyakan. Untuk saya pribadi, Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Jangan sampai kita menyatakan siapa Yesus itu hanya dari kitab suci. Siapa Yesus itu hanya kata orang. Apakah ada pengalaman pribadi kita yang menjemput sehingga kita menyatakan Yesus adalah demikian? Ketika kita menyatakan Yesus itu dari pengalaman keseharian kita, maka Yesus itu bukan hanya ada di dalam kitab suci, tapi Yesus menjadi hidup di dalam hidup kita. Saudari-saudaraku, tadi aku mengatakan kalau Yesus itu bagi saya pribadi adalah Sang Juru Selamat. Tentu kaitannya adalah karena dia pernah memberikan selamat itu bagi saya. Saya terkenang, Ibu Lili dan sahabat oase rohani Katolik yang terkasih.
terkenang kisah lalu di tahun 1998. Saat itu saya ini anak nakal, ya. Suka kebut-kebutan naik motor, ikut komunitas geng-geng motor. Lalu pada Juni 1998 itu saya mengalami kecelakaan hebat, kecelakaan maut. Yang saya alami dari kecelakaan hebat itu, rahang saya patah. Maka saya pernah mengalami operasi rahang. Di sebelah kanan ini ada luka jahitan bekas operasi rahang yang patah. Dagu saya retak. Syukur kepada Allah kala itu saya pakai helm. Kalau nggak pakai helm, pasti nyawa saya sudah melayang, tidak terselamatkan. Bahu sebelah kiri saya retak. Semua penuh dengan luka. Saudari-saudaraku, dalam ketidakberdayaan itu, saya mulai marah, menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau menimpakan pengalaman ini kepadaku? Sakit, bukan kepalang. Tidak sadarkan diri, ketika sadar harus terbaring di rumah sakit dengan selang-selang infus, dengan kateter dan lain-lain. Tidak berdaya, tidak bisa makan. Sungguh pengalaman yang buat saya menyedihkan, menyakitkan, derita yang sangat penuh luka, penuh dengan kepahitan. Lalu Romo, apa yang Romo lakukan dalam keadaan ketidakberdayaan itu, Romo? Ya, jelas saya marah, nggak terima, Bu. Namun ibu saya, mama saya itu dia hanya mengatakan kata sederhana ini saja kepada saya. Dulu itu sebagai anak nakal, seruan orang tua nggak pernah didengar, ya. Mama bilang apa, nggak ada yang nyangkut. Pokoknya langsung mental kembali. Tapi ibu saya hanya mengatakan demikian. Ini loh, Tuhan sedang negur kamu. Saya langsung bercermin. Saya langsung bermenung. Tuhan menegur saya. Dan ternyata betul. Teguran Tuhan memang terkadang keras. Teguran Tuhan memang terkadang begitu menggetarkan. Tapi tanpa teguran itu, saya kira mungkin sampai dengan hari ini saya masih ada di jalan. Tapi melalui teguran itu, Tuhan mengubah pengalaman pahit, peristiwa salib menjadi pengalaman keselamatan, pengalaman kebangkitan. Itulah yang saya alami. Maka dari tragedi kecelakaan itu menjadi kenangan indah buat saya. Sekarang saya dengan enak menceritakan karena ini menjadi pengalaman penuh rahmat, menjadi pengalaman titik balik saya untuk boleh mengalami Tuhan. Maka saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan pernah takut untuk memikul salib. Justru melalui kesetiaan kita memikul salib, kita akan mengalami pengalaman kebangkitan. Tidak pernah ada kebangkitan tanpa salib. Dan keselamatan bagi mereka yang percaya dianugerahkan kepada kita. Maka ibu bapak, saudara-saudariku dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan lagi gagal paham, saya kira. Gagal paham dengan menyatakan, Allah, kenapa Engkau menimpakan banyak perkara ini bagiku? Seperti yang saya alami dulu. Saya pun juga marah seperti itu. Tetapi ternyata Allah punya rencana, dan rencana Allah sungguh indah di dalam hidup kita. Sekarang kalau kita bermenung lebih jauh, bagaimana Ibu Maria bisa bertahan ketika menghadapi pengalaman menyaksikan anaknya menderita dan wafat di kayu salib. Luar biasa pasti jiwanya tergoncang.
kabar sukacita apa yang diwartakan dan yang ditawarkan oleh malaikat Gabriel? Menjadi pengalaman yang sungguh pahit, duka cita ketika putranya wafat. Namun saya yakin Bunda Maria tetap punya setitik seberkas pengharapan. Maka ia tidak lari. Ia tetap menyaksikan putranya, menggendong putranya ketika diturunkan dari kayu salib. Bahkan Bunda Maria dengan setia menemani para rasul karena punya seberkas, setitik pengharapan kalau Allah akan mengubah pengalaman duka cita menjadi pengalaman sukacita, pengalaman keselamatan. Ya, saya tertarik dengan kata-kata Romo tadi, Romo. Romo mengatakan Tuhan sedang menegur. Ya, dan Tuhan itu bukannya tidak mencintai. Nah, ini bagaimana Romo? Romo bisa sharingkan kembali, Romo. Mungkin ada pengalaman lain yang bisa menggambarkan bahwa apa yang telah dialami oleh Romo, atau mungkin ada pengalaman dari umat ya Romo, dalam hal kesusahan, dan mereka akhirnya bukan yang mencela Tuhan, tapi dia menyadari bahwa Tuhan telah menegur kehidupannya dia untuk kebaikan dan kecintaan Tuhan gitu. Iya, saya ingin kisahkan kisah saya saja ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senantiasa pasti kita namanya punya pengalaman lagi ada di bawah. Ya. Lagi menderita, mengalami salib dan berbeban berat. Seperti yang saya bilang, saya kok mengalami kecelakaan hebat, mengalami kecelakaan maut itu yang hampir menewaskan saya nggak terima. Lalu ada pengalaman lagi. Saya baru saja pulang setelah berkarya di tanah Papua. Dulu ketika saya berkarya pertama kali di tanah Papua, bayangkan, saya baru datang dengan penuh semangat, baru datang. Namun terjadi kegaduhan di kampung yang saya tinggali. Kegaduhannya itu bukan dari masyarakat kampung desa tempat saya tinggal, tetapi dari desa tetangga datang di kampung saya dan dari desa lain, menjadikan kampung itu sebagai tempat mereka berseteru. Wah, luar biasa. Saya itu kaget luar biasa ketika melihat masih ada perang seperti itu di tahun 2000-an. Wah, saat itu kondisinya sungguh mencekam. Dan ada pastor di sana yang mengatakan, ayo kita semua ganti pakai jubah supaya kalau mati kita dikenal sebagai tetap sebagai imam, tetap sebagai, saat itu saya sebagai diakon, tetap sebagai diakon. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, macam-macam lah, ada pengalaman pahit di dalam hidup kita. Dan saya juga pernah mengalami dan merasakan seolah-olah kok kayak Tuhan meninggalkan saya. Manakala saya dalam karya pelayanan pernah satu kali hanya seorang diri berkarya di tanah Papua. Saya di situ merasakan kesendirian, kesepian. Kok aku hanya seorang diri, kerja sendirian, dari pagi sampai dengan malam hari, berkarya sendirian, begitu melelahkan dan capek. Mungkin kalau di kota kita ini capeknya itu dalam karya, memberikan renungan, memberikan pengajaran. Kalau di kampung, di pedalaman Papua, capeknya itu double saya kira. Bukan hanya capek karena memberikan pelayanan, ngomong ke sana sini, memberikan sakramen-sakramen, tapi kita harus jalan kaki kemana-mana. Untuk bisa bertahan hidup di sana harus bercocok tanam, beternak dan lain-lain. Kadang
saya merasakan Tuhan juga pergi dan meninggalkan saya jauh dari saya. Namun satu hal, ketika justru setia dengan pengalaman itu, yakinlah seperti yang tadi saya kisahkan seorang Wewe Wita, Tuhan itu akan mengubah pengalaman duka cita menjadi pengalaman kesukaan bagi mereka yang percaya. Maka saya rasa ibu dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan lagi kita menjadi pribadi seperti Herodes yang kerdil, gagal memahami Tuhan karena dia terlalu arogan dan sombong. Orang sombong itu apa sih artinya? Orang sombong itu kan artinya orang yang tidak mau bergantung hidupnya kepada Tuhan, tidak mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Itulah sombong, mau berpijak di atas kaki sendiri. Tetapi bagi mereka yang mau diselamatkan, cukup kita menjadi seperti pribadi-pribadi yang miskin, yang mau senantiasa memegang erat tangan Tuhan, yang mau senantiasa diarahkan dan dituntun oleh Tuhan. Ya, marilah kita tetap setia dan taat dalam situasi apapun ya Romo ya. Betul Ibu. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik hari ini. Sebelumnya kita akan menutupnya dalam doa penutup bersama Romo Luki. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau begitu baik di dalam kehidupan ini. Engkau mencintai kami dan cintamu bukan hanya tinggal kata, tetapi cintamu Kau ungkapkan kepada kami dengan memberikan putramu yang terkasih, kehadiranmu yang sungguh nyata melalui putramu yang mau menebus setiap dosa dan salah kami dengan wafat di kayu salib. Semoga kami tidak lagi gagal paham tentang siapa Engkau di dalam hidup ini. Tapi kami tahu, kami punya pengalaman yang nyata bersama Engkau. Kalau Engkau adalah Allah yang senantiasa mencintai kami. Maka Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa bergantung kepadamu. Ringankan setiap beban hidup kami Tuhan. Derita kami. Biarlah Engkau mengaruniakan kepada kami roh kesetiaan untuk bertekun dalam setiap salib yang boleh kami pikul. Sebab melalui salib kami boleh sampai pada pengalaman keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga-keluarga kita, peziarahan dan perjuangan hidup kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Luki untuk permenungannya hari ini. Sangat luar biasa Romo sharingnya. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, akhir kata Romo Kristoforus Luki Nikasius dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Marilah kita mengawali hari kita dengan senyum dan tetap positif. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita bineka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.